Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya betul dengan Pak Agus Rianto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Agus ini adalah anggota Polri di Polda Jawa Tengah dan sudah disuntik anti COVID-19. Dan saya akan bertanya kepada Pak Agus persiapannya seperti apa dan juga efek dari suntikan tersebut seperti apa. Pak Agus, betul Pak Agus sudah disuntik? Ya alhamdulillah kita juga, walaupun sebetulnya suntik saya takut. Oh gitu. Iya takut, iya. tapi karena itu dari anjuran dari pemerintah seperti itu. Betul. Kita sebagai pelayan publik, kemudian juga di masyarakat tahulah bahwa Polri harusnya seperti ini harus siap untuk melaksanakan. Itu waktu disuntik Sinovac itu kerasanya gimana Pak? Jadi kalau mau disuntik, ya wajar loh. Kok saya, orang lain aja mesti takut yang pernah tidak suntik kok. Ternyata kalau suntik rasanya ya hanya biasa. Biasa aja ya. Kan gitu aja. Jarumnya gitu. katanya kecil aja kan? Enggak lihat saya. Oh enggak lihat. Enggak lihat saya. Lainnya pada duduk disuntik dan sebagainya, saya tidur. Oh tidur. Belakang sudah saya nggak lihat. Yang lain kan duduk dan disuntik dari sebelah kiri kalau nggak salah. Pak Agus tiduran. Tidur. Oh supaya nggak lihat sama sekali ya. Ini Tapi ketika masuk itu nggak kerasa ya? Ya nyadik. Oh gitu. Kayak gigit semut. Semut ya. Kalau orang bilang gigit semut ya hilang. Gitu. Betul, Jadi begitu. Lama selesai. Udah selesai loh. Oh, udah selesai. Gitu. Iya. Akhirnya gitu. Nah itu 1, 2, 3 hari setelah disuntik yang dirasakan Pak Agus apa? Ya kita itu gimana ya? Rasanya juga seperti biasa, namun kita sebetulnya aura imun kita itu tambah nyaman. Kemudian jelas dalam pemikiran gini, ada rasa di hati ini kekuatan batin bahwa saya sehat lah, kalau saya seperti ini. Jadi memberikan motivasi ke batin bahwa setelah disuntik ini, kayaknya semua penyakit nggak berani mendekat, gitu aja. Kan ada berita-berita hoax yang muncul di beberapa media setelah disuntik itu badan terasa demam, pegel. Dan mohon maaf, katanya alat vitalnya memanjang gitu Pak Agus. Kalau itu ya mungkin orang-orang tertentu lah seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya memang tidak terjadi apa. Saya bangun biasa. Malah saya bangun jam 3 itu saya sudah mandi. Karena mau berangkat ke dinas itu udah mandi, kemudian sebagainya, rasanya enak nyaman saja kan. Padahal saya kayak apa wira-wiri tapi nyaman-nyaman saja tinggi kan gitu. Nah, tapi dengan adanya seperti itu juga saya hati-hati. Selalu saya begitu pulang harus mandi, kemudian kita pakai cuci tangan itu selalu saya anjurkan. Jadi ketika setelah divaksin, protokol kesehatan Pak Agus kendor apa semakin ketat tetap Pak? Dia tetap kita semangat karena tetap standar ya? Nggak sulit kan? Kita pakai masker itu nggak susah. Orang bilang wah ampek dan sebagainya itu kan lebih biasa. Kalau sudah biasa seperti ini, saya ke masjid aja pakai masker, cuci bersih sudah. Kalau orang sholat kan sudah wudhu dulu kan sudah kebersihan itu. Itu seperti itu. Jadi kayaknya kalau ya orang yang mengatakan seperti itu, apalagi orang yang belum pernah divaksin terus ngomong wah itu jangan-jangan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa kalau seperti itu. Itu kan masalahnya ada public figure, ada artis setelah divaksin ngumpul-ngumpul dengan temennya dan tidak pakai masker kan tidak memberikan contoh yang baik kan. Seperti itu. Kalau Pak Agus tambah ini ya. Saya prosedur tambah PD bahwa saya setelah disuntik kemudian saya harus protokol itu harus kita tetap dipakai ya. Seperti itu kan karena kondisi manusia kan nggak tentu kan gitu kan. Betul. Jadi apa saran masukan Pak Agus kepada masyarakat yang belum divaksin yang mendengar berita-berita hoax tadi Pak? Jadi gini, saya sebagai masyarakat, kemudian juga saya sebagai aparat, ini program pemerintah. Program pemerintah itu saya yakin sudah dibicarakan yang maksimal mungkin lah, kan gitu. Ya kita tinggal melaksanakan saja. Ya, di agama kan sudah dijelaskan bahwa taat kepada pemerintah itu wajib, kan gitu. Kalau disuntik, begitu disuntik terus kelenger, kita nggak dosa lah itu kan gitu. Dan tidak mungkin kalau bagi saya kan gitu. Masalah ahli dan sebagainya setelah disuntik gini, wah itu perlu
dievaluasi kembali. Betul. Tapi saya yang sudah melaksanakan kayaknya enjoy saja. Iya. Dan artinya tim medis sebetulnya sudah mempertimbangkan masak-masak kan bagus. Iya. Dan tidak mungkin mencelakakan rakyat. Betul, kan. Iya. Itu prinsipnya kan seperti itu kan. Itu. Iya. Nah, makanya ya kita harus hati-hati sendiri. Itu upaya untuk memberantas itu kan. Jangan sampai Junaidi sudah disuntik, seolah-olah tidak pakai apa-apa sudah. Prosedur yang mudah, tidak berli, tidak mahal. Betul. Kenapa tidak kita lakukan? Betul. Apalagi ini ada di Kota Pekalongan khususnya, bahwa ada jadwal operasi Yusria, operasi masker. Kenapa mereka hanya melihat jadwal itu? Iya kan? Baru pakai masker. Nggak usah itu tuh apa sih? Tapi yang penting kita sendiri pakailah masker, pakai cuci tangan, jagalah jarak, jangan terlalu banyak kerumunan yang tidak efektif. Betul. Yang akan merugikan kita sendiri kan gitu kan. Iya. Menurut Pak Agus, ketaatan masyarakat pada pakai masker itu gimana sih? Kalau saya melihat, ya masih di bawah standar lah orang disiplin gitu kan. Jadi disiplinnya mereka ada sanksinya. Operasi gitu ya. Gitu. Kalau di India kan sanksinya begitu langsung ditampar, puak. Iya, kayaknya kok sah-sah saja kan. Ya kita ini nanti geger kalau tapi kita harus saja. Kalau kita jadi orang yang pinter, yang cerdas, itu ya kita harus mengikuti seperti itu. Jangan sampai kita dikatakan orang yang nggak peduli lah. Iya. Tapi vaksin ini kan 2 kali Pak Agus. Nanti mungkin Pak Agus akan menerima 1 kali lagi setelah ini gitu kan. Tidak apa-apa. Kalau prosedurnya seperti itu ya. Dulu cacar itu kayak apa? Semuanya anak saya pernah dicacar loh kita ya. Itu bahkan waktu kecil ya. Waktu kecil kan? Itu. Ternyata buktinya jadi orang-orang pintar, orang-orang itu kan betul dicacar, menjauh dari penyakit kan seperti itu. Karena ini adalah upaya dan ikhtiar pemerintah untuk memberikan imunitas kepada masyarakat ini. Apalagi sekarang baru adanya wabah seperti itu. Jadi berupaya masyarakat, pemerintah tetap berupaya. Betul. Baik, Pak Agus, saya ingin Pak Agus memberikan saran kepada masyarakat tentang pandangan tentang vaksin, pandangan tentang berita hoax, dan pandangan tentang protokol kesehatan. Enggak bagus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada masyarakat dengan adanya wabah seperti ini, yang pertama apapun kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, pemerintah sudah berupaya untuk melaksanakan apa saja yang diberikan kepada kita laksanakan. Itu tidak akan merugikan kita, yakin itu. Kita yakin. Kemudian yang ketiga, kita itu harus sadar bahwa ini adalah memberantas wabah ini kita bersama-sama. Jangan sampai hanya per orang, tapi kita bersama-sama. Nah seperti itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian ada berita tentang hoax. Kita harus bicarakan yang lebih ahlinya lah. Jangan sampai kita seperti saya percaya apa tentang vaksin dan sebagainya, karena saya bukan ahli di bidang itu, karena pemerintah menentukan ya saya manut. Saya tidak ahli kedokteran. Seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang dari saran dari pemerintah setempat. Dan protokol kesehatan? Nah, tentang kesehatan ya kita lakukan itu, pakai masker. Kalau maskernya kira-kira kita tidak bisa 4 jam sekali ganti, tapi ya harus kita cuci, harus kita kondisikan bagaimana caranya. Kemudian juga kita setiap pulang rumah depannya kita kasihkan itu cuci tangan, itu masuk. Jangan sampai kita menyentuh keluarga sendiri, kemudian kalau kita dari jauh ya kita mandi dulu, kan pakaian kita lepas seperti itu. Saya kira itu, dan jaga jarak, dan pergi kalau ada betul-betul urgen, penting. Kalau enggak ya nggak usah ya? Nggak usah, kita di rumah kan itu. Jalan-jalan ya nanti lagi lah ya? Jalan-jalan nanti ada tempat wisata ya nanti lagi. Kan gitu. Seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus, terima kasih. Saya jadi sangat yakin sekarang bahwa vaksin itu aman, berita hoax itu kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan walaupun sudah divaksin,
tetap kita harus menjaga protokol kesehatan karena yang namanya virus tidak kelihatan ya Pak Gus ya. Iya, kalau kelihatan besar kan kita bisa menghindari, ini kan kelihatan gitu kan. Lari dari kenyataan. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan Pak Agus Rianto tentang vaksin karena beliau sudah divaksin dan ternyata aman-aman saja. Jangan khawatir untuk divaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.